Oke, halo anak-anak semuanya, khususnya kelas 11. Ketemu lagi kita dalam materi kimia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghitung perubahan entalpi suatu reaksi. Nah, ini merupakan materi yang ada pada bab termokimia. Oke, mungkin pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sistem dan lingkungan, kemudian kalorimeter, menghitung kalor suatu pelarutan, dan juga menghitung nilai delta H dari berdasarkan hukum Hess. Oke, sekarang kita lanjutkan pada ini mungkin materi terakhir dalam bab termokimia. Ya, oke. Jadi apa sih yang disebut dengan entalpi ya? Jadi mungkin bagi kalian yang belum paham apa itu entalpi, kita sering sekali di termokimia ini membahas tentang entalpi. Tapi sebenarnya entalpi itu apa? Entalpi itu merupakan suatu sifat ekstensif zat yang dapat digunakan untuk menentukan perubahan kalor dalam reaksi kimia. Nah, jadi entalpi ini kita tidak bisa menghitung berapa entalpi suatu senyawa, tapi kita bisa menghitung berapa perubahan entalpinya. Jadi nanti yang akan kita hitung itu adalah perubahan entalpinya. Jadi kenapa ada simbol delta di sana ya. Oke, ada beberapa cara untuk kita dapat menghitung perubahan entalpi suatu reaksi. Jadi di sini ada 3 cara ya. Nah, perubahan entalpi atau biasanya dilambangkan dengan delta H itu bisa dihitung dengan pertama itu bisa dengan hukum Hess yang sudah dibahas di materi sebelumnya. Kemudian yang kedua itu bisa dihitung dengan berdasarkan entalpi pembentukan standar atau delta HF dan juga berdasarkan energi ikatan. Oke, pada video kali ini yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana menghitung perubahan entalpi suatu reaksi itu berdasarkan entalpi pembentukan standar dan juga berdasarkan dari energi ikatan rata-rata. Jadi nanti kita akan membahas 2 hal ini. Oke, jadi pertama kita nanti akan mencoba untuk menghitung perubahan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar atau biasa disingkat dengan delta HF0. Ya, jadi entalpi pembentukan standar itu merupakan nilai perubahan entalpi ketika 1 mol senyawa terbentuk dari unsur-unsur penyusunnya pada keadaan standar. Nah, itu yang dimaksud dengan Mmm, entalpi pembentukan standar. Nah, di sini kita juga bisa melihat, nah ini ada nilai delta HF0 dari masing-masing senyawa, ya di sini merupakan istilahnya adalah ketetapannya, banyak sekali. Nah, untuk tabel ini nanti bisa dijadikan acuan bagi kalian untuk menghitung, nilai delta HF untuk beberapa senyawa. Nah, ini nanti mungkin bisa membantu ya untuk tabel-tabelnya karena nilai dari delta HF0 suatu senyawa itu adalah, tertentu, begitu. Oke, sekarang untuk rumusnya, jadi bagaimana rumus dari menghitung perubahan entalpi suatu reaksi berdasarkan delta HF. Nah, ini rumusnya. Nah, rumusnya adalah delta HR sama dengan sigma atau jumlah entalpi pembentukan standar produk dikurangi jumlah entalpi pembentukan standar dari reaktan. Nah, jadi gampangannya, delta HR ini adalah total delta HF dari kanan ya, produk, dikurangi jumlah atau, jumlah delta HF dari kiri. Jadi kanan dikurangi kiri. Oke, mungkin masih bertanya-tanya ya. Jadi aplikasinya bagaimana rumus ini nanti digunakan. Oke, jadi saya sediakan contoh soal ya dan juga pembahasannya. Oke, ini soalnya diketahui beberapa nilai delta HF ada CO2, H2O, dan CH4 ya. Ini nanti yang dibutuhkan pada soal ya tergantung dari soalnya. Ini ada 2 soal yang ditanyakan. Yang pertama yang A itu hitunglah perubahan entalpi untuk reaksi pembakaran metana.
Reaksinya adalah CH4 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah berapa kalor yang dilepaskan jika metana yang dibakar itu sebanyak 3,2 gram. Oke, jadi di sini kita ada dua buah pertanyaan yang harus diselesaikan. Sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lanjut. Oke, penyelesaian yang A, soal yang pertama tadi. Pertama kita harus menuliskan reaksi pembakaran metana itu setara ya. Jadi seluruh reaksi-reaksi itu kita harus dalam keadaan setara kalau ingin, mengerjakannya ya. Jadi di sini kita sudah setarakan CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Jadi sudah setara. Jika sudah dipastikan setara, kita tuliskan rumusnya ya, rumus tadi delta HR sama dengan delta HF produk dikurangi delta HR sama dengan sigma delta HF produk dikurangi sigma delta HF reaktan. Oke, sekarang bagaimana aplikasinya? Kita masukkan dulu nilai atau senyawa-senyawa ke dalam rumusnya. Jadi di produk ya, di produk ini ada CO2 dan H2O. CO2-nya ada 1, H2O-nya ada 2. Kita masukkan ke kiri, ke rumus kiri sesuai dengan jumlahnya. Jadi delta HFCO2 ditambah 2 delta HFH2O, kemudian dikurangi delta HF dari reaktan. Ya, di sini ada 1 buah CH4 dan 2 O2. Kita masukkan dikurangi delta HF CH4 ditambah 2 delta HFO2. Jika seluruh senyawa sudah masuk ke dalam rumus, kemudian tinggal kita masukkan nilai atau angka-angka delta H-nya yang sudah biasanya dicantumkan di dalam soal. Tapi apabila suatu soal itu terkadang tidak mencantumkan nilai delta H-nya, kita bisa memakai nilai delta H yang ada di tabel entalpi pembentukan standar suatu senyawa yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya. Oke, kita masukkan angka-angkanya. Tadi delta HFCO2 adalah min 393,5. Kemudian delta HFH2O adalah karena sebanyak 2 kali, maka ditulis 2 kali min 285,5. Kemudian dikurangi delta HFCH4 itu negatif 75 ditambah dengan 2 kali delta HFO2. Nah, untuk senyawa O2 sendiri, dia merupakan suatu senyawa bebas. Maka tidak memerlukan energi untuk membentuk senyawa O2. Sehingga delta HF-nya untuk O2 itu adalah 0. Jadi mungkin besok kalian tidak perlu bingung, kenapa kok di soal tidak dicantumkan nilai delta HFO2? Karena memang untuk O2 itu nilai delta HF-nya adalah 0. Jadi silahkan dimasukkan 0 saja. Kemudian jika sudah dipastikan angkanya tepat, kita hitung dan hasil akhirnya adalah negatif 889,5 kJ per mol. Jadi nilai ini ya merupakan nilai dari pembakaran 1 mol CH4. Jadi dipastikan bahwa koefisien dari fokus kita yaitu metana itu harus 1 ya. Jadi usahakan atau pastikan bahwa koefisien dari yang dibakar itu adalah 1 karena nanti akan pengaruh ke nilai delta H-nya. Nah, begitu. Ini untuk soal yang A, kemudian kita lanjut ke penyelesaian soal yang B. Nah, tadi untuk soal yang B, bahwa metana yang dibakar sebanyak 3,2 gram. Ya, jadi hitunglah kalor yang dilepaskan ya tadi pertanyaannya. Jika metana yang dibakar itu sebanyak 3,2 gram. Jadi kita hitung dulu jumlah zatnya atau biasanya kita populernya itu disebut dengan mol ya. Oke, mol kita hitung dengan rumus N sama dengan M dibagi MR. Jadi mol sama dengan massa
dibagi dengan, massa molekul relatif. Nah, kita masukkan angkanya 3,2 itu massa metana yang dibakar, kemudian dibagi dengan mR dari metana, sehingga kita hitung hasilnya adalah 0,2 mol metana yang dibakar. Jika sudah, nah kemudian kita menghitung banyaknya kalor yang dilepaskan berapa ya. Jadi di sini kata-katanya adalah kalor yang dilepaskan atau kalor yang dibebaskan, sehingga kata-kata ini sudah mewakili bahwa reaksi yang terjadi adalah eksotermis. Sehingga tidak perlu nanti hasil akhirnya itu diberi tanda positif atau negatif karena sudah diwakili dengan kata-kata dilepaskan. Sehingga kita tinggal menghitung saja, caranya adalah tadi delta HR yang sudah ketemu kalikan dengan, mol, zat yang dibakar. Jadi tadi ya, untuk nilai tanda positif atau negatifnya kita hilangkan saja, karena sudah diwakili dengan kata-kata kalor yang dilepaskan, jadi tidak perlu negatif. Nah, masukkan angkanya dikali molnya, jadi 889,5 dikali 0,2 mol, sehingga hasil akhirnya adalah kalor yang dilepaskan adalah 177,9 kilojoule. Nah, begitu. Oke, ini merupakan cara untuk menghitung perubahan entalpi reaksi berdasarkan entalpi pembentukan standar. Kita lanjutkan, menghitung perubahan entalpi reaksi berdasarkan energi ikatan rata-rata. Nah, energi ikatan rata-rata itu merupakan energi yang digunakan untuk memutuskan ikatan, suatu senyawa per 1 mol senyawa berwujud gas dalam keadaan standar ya. Jadi energi yang digunakan untuk memutuskan ikatan per 1 mol senyawa, gitu. Oke, sama dengan delta HF tadi, setiap komponen yaitu memiliki energi ikatan masing-masing ya. Jadi bentuknya adalah, seperti ini, ada Br dengan F ikatan tunggal, ada ya biasanya yang sering keluar itu nilai CH ya, CH itu 414, ada yang menuliskan 413 juga kilojoule. Nah, ini nanti bisa dijadikan acuan kalau misalnya soal yang diberikan itu tidak diberi angka energi ikatan rata-rata, kita bisa gunakan tabel ini. Oke, lanjut. Nah, bagaimana rumusnya ya? Rumusnya tadi berkebalikan dengan rumus, pembentukan entalpi, formula atau entalpi pembentukan standar. Nah, untuk menghitungnya, bagaimana menghitung delta HR untuk, suatu reaksi berdasarkan energi ikatan rata-ratanya. Rumusnya adalah delta HR sama dengan sigma delta H pemutusan dikurangi sigma delta H penggabungan. Pemutusan itu adalah seluruh, delta H atau energi ikatan rata-rata yang ada pada reaktan, sedangkan penggabungan itu yang ada pada produk. Sehingga nanti, berkebalikan dengan yang sebelumnya, untuk perubahan entalpi ini kita nanti formulasinya adalah dengan kiri dikurangi kanan, nah begitu. Oke, aplikasi ke soalnya. Saya ada satu contoh soal. Nah, di sini diketahui energi ikatan rata-rata C ikatan tunggal dengan H itu 413, C ikatan rangkap dengan C itu 611, H ikatan tunggal dengan H 436, dan C ikatan tunggal dengan C itu 348. Pertanyaannya adalah hitunglah perubahan entalpi pada reaksi berikut. C2H4 ditambah H2 menjadi C2H6. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini mungkin agak berbeda. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama, kalian harus menuliskan strukturnya dari masing-masing senyawa ini. Oke, jadi C2H4, ini rumus struktur dari C2H4, jadi struktur penuh ya rumus strukturnya.
harus pilah-pilah ya, diuraikan ikatannya per unsur-unsurnya, kemudian H2 dan C2H6. Nah, jadi harus tepat bagaimana cara menuliskan rumus strukturnya. Jadi kita ubah rumus kimianya pada reaksinya ke dalam rumus struktur. Jika sudah, yang harus dilakukan selanjutnya adalah menuliskan rumusnya. Nah, jadi rumus yang digunakan adalah delta HR sama dengan delta H pemutusan dikurangi, delta HR sama dengan sigma delta H pemutusan dikurangi sigma delta H penggabungan. Nah, di sini kita masukkan setiap ikatan-ikatan yang ada pada senyawa-senyawanya ya. Jadi di sini di pemutusan ini ada CH, CC, dan HH. Kemudian pada delta H penggabungan ini ada CH dan CC. Oke, bagaimana cara menentukan CH, CC, atau HH? Nah, kita lihat di rumus strukturnya tadi. Perhatikan rumus strukturnya. Jika sudah, yang saya kotak berwarna merah ini merupakan jumlah CH. Jadi di sebelah kiri atau reaktan itu ada 4 CH. 1, 2, 3, dan 4. Lalu di sebelah kanan itu ada 6 CH. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini untuk jumlah CH. Kemudian CC ini ada di sebelah reaktan saja. Jadi ada satu buah CC yang saya beri kotak berwarna biru. Kemudian HH yang saya beri kotak berwarna orange. Nah, ini juga cuma ada satu. Kemudian yang terakhir di bagian produk ada C ikatan tunggal C. Ya, jadi kalau di yang biru ini, yang di reaktan adalah C ikatan rangkap C, sedangkan yang di bagian produk adalah C ikatan tunggal C. Ini merupakan jenis ikatan yang berbeda, jadi nilai ikatan rata-ratanya juga berbeda. Kemudian kita bisa sederhanakan, karena di sebelah kiri ada CH berjumlah 4, dan di sebelah kanan ada CH berjumlah 6, kita bisa sederhanakan ya, ini untuk meringankan dalam perhitungan sehingga nanti agar nilai yang dihitung tidak terlalu besar. Jadi lebih mempermudah dan mempercepat dan lebih efisien karena memang mayoritas sebagian besar ilmu kimia itu memang bersifat matematis. Kita butuh matematika di dalam penyelesaian beberapa kasus kimia. Oke, kita bisa sederhanakan 4CH dengan 6CH, sehingga CH yang ada di depan ini habis, dan yang ada di belakang tersisa 2. Sehingga kita bisa arrange lagi, kita bisa tuliskan lagi, CH yang di depan itu habis, tinggal C ikatan rangkap C di jumlah H, ikatan tunggal H dikurangi 2 CH ditambah 1 C ikatan tunggal C. Lalu tinggal kita masukkan angka-angkanya tadi yang sudah diketahui ya di soal, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Apabila di soal tidak dicantumkan, kita bisa gunakan tabel yang sudah disediakan. Kita hitung-hitung, ternyata hasil akhirnya adalah negatif 127 kJ. Jadi nilai delta HR-nya ini adalah min 127 kJ. Oke, bagaimana, cukup mudah kan menghitung perubahan entalpi reaksi dengan cara energi ikatan rata-rata? Nah, kuncinya adalah memang kalian harus tahu rumus struktur dari setiap senyawa. Jadi ini merupakan dasar dari supaya nanti kalian bisa lanjut untuk menyelesaikan soalnya, untuk menemukan berapa nilai perubahan entalpi reaksinya. Jadi harus benar-benar paham rumus struktur dari masing-masing senyawa. Dan juga bagaimana cara memilah-milah eh, ikatan-ikatannya yang dimiliki setiap senyawa begitu ya. Oke, itu tadi mungkin ada 2 contoh ya, masing-masing untuk menghitung perubahan entalpi reaksi dengan
berdasarkan energi pembentukan standar dan juga satu contoh soal dan pembahasan untuk menghitung, perubahan entalpi reaksi untuk, berdasarkan dari energi ikatan rata-ratanya. Nah sekarang, saatnya pertanyaan untuk kalian semuanya yang melihat tayangan ini. Nah, di sini, ada 2 soal. Yang pertama ini mengenai, menghitung delta HR berdasarkan delta HF. Nah, ini soalnya, delta HF-nya sudah dicantumkan di soal, jadi tinggal menghitung saja. Kemudian reaksinya sudah dalam kondisi setara, jadi ini reaksi sudah disetarakan, jadi lebih mudah. Kemudian MR dari apa yang akan ditanyakan juga sudah tercantum. Ini untuk pertanyaan untuk soal nomor pertama. Sekarang untuk soal kedua, ini menghitung delta HR berdasarkan dari energi ikatan rata-rata. Nah, diketahui nilai energi ikatan rata-rata setiap ikatan, dan ini untuk tanda sama dengan saya bedakan warnanya supaya tidak tertukar dengan tanda ikatan ya, tangan dari masing-masing atom. Nah, di sini ada OH, CH, C-double-O, dan O-double-O. Pertanyaannya, hitunglah perubahan entalpi pada reaksi berikut. Nah, kebetulan reaksinya juga sudah setara. Nah, jadi nanti apa yang harus dilakukan pertama yaitu adalah menuliskan atau mengubah reaksi ini menjadi, reaksi dalam bentuk rumus struktur. Nah, jadi CH4 nanti dibuat struktur sendiri, O2 itu juga struktur. Nah, jangan lupa jumlah O2-nya ada 2, jadi nanti juga harus dikalikan 2. CO2 digambarkan strukturnya dan 2H2O juga digambarkan strukturnya. Oke, mungkin sampai di sini, materi kita ya. Selamat mengerjakan soal-soal yang sudah saya berikan tadi. Semoga bisa, saya yakin kalian semua pasti bisa karena tadi sudah dijelaskan dan pertanyaannya tadi, hampir sama dengan latihan soal yang sudah saya berikan tadi. Oke, selamat mengerjakan, selamat belajar. Tetap semangat walaupun masih belajar dari rumah, masih pembelajaran jarak jauh, dan selalu jaga kesehatan. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai ketemu pada video-video atau materi selanjutnya. Terima kasih.